Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya inflasi menjadi penyebab menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Juga dikatakan kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Inflasi adalah kenaikan barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi, apabila yang diketahui hanya peningkatan dari harga cabai atau harga beras saja, itu belum termasuk inflasi. Jadi, yang dinamakan inflasi adalah kenaikan barang secara umum dari semua jenis barang, dari semua sektor ekonomi di suatu negara secara umum dan terus-menerus. Itu yang kita sebut sebagai kenaikan inflasi. Penyebab inflasi yang pertama adalah demand pull inflation. Ini adalah pada pengaruh di peningkatan permintaan. Jadi karena dari sisi konsumen itu permintaan meningkat sehingga mengakibatkan kurva demand itu bergeser ke kanan. Contohnya biasanya pada hari raya permintaan pada banyak barang pokok meningkat sehingga mengakibatkan peningkatan secara umum atau inflasi. Yang kedua adalah cost plus inflation atau kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi itu bisa meliputi tenaga kerja, upah, ataupun yang lainnya. Hal ini menyebabkan kurva demand bergeser ke kiri dan mengalami peningkatan harga. Selanjutnya adalah penggolongan inflasi. Inflasi tergolong menjadi 4 diantaranya, rendah berkisar 0-10%, sedang 10% sampai 30%, berat 30% sampai 100%, dan sangat berat lebih dari 100%. Cara menghitung inflasi. Yang pertama adalah CPI atau dalam bahasa Indonesia sering disebut IHK atau Indeks Harga Konsumen, yaitu dengan IHK T-1 dikali 100% per IHK T-1, di mana P mengikuti tahun dan Q tetap tahun dasar. Yang kedua adalah GDP deflator atau membandingkan GDP nominal dengan real. Jadi, GDP deflator sama dengan GDP nominal per GDP real dikali 100%. Inflasi T sama dengan GDP deflator T dikurangi GDP deflator T-1. Selanjutnya adalah dampak inflasi. Yang pertama, merugikan bagi masyarakat penghasilan tetap. Jadi untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap itu akan merasa dirugikan karena pendapatan tetap tapi harga meningkat dan membuat daya belinya menurun. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Yang ketiga, meningkatkan output, dan yang keempat, penyerapan pengangguran. Kemudian ada kurva Phillips. Kurva Phillips didefinisikan sebagai hubungan antara perubahan tingkat inflasi dan pengangguran, atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Semakin tinggi inflasi di suatu negara, maka akan mengakibatkan pengangguran semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, kalau inflasi rendah atau justru deflasi, malah mengakibatkan pengangguran tinggi. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi, yaitu melalui dua cara, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter diantaranya dibagi menjadi 3. Yang pertama, giro wajib minimum dinaikkan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka dengan menjual obligasi. Yang ketiga, politik diskonto dengan cara merubah suku bunga. Kebijakan fiskal diantaranya belanja pemerintah harus diturunkan dan pajak dinaikkan. Demikian review materi mengenai inflasi. Terima kasih dan sampai jumpa.